Nah, yang paling pertama Ena lakukan saat Ena bergabung di Oriflame, di mana waktu itu Ena juga masih bekerja sebagai senior pramugari. Pertama adalah minterin diri dulu, cari tahu sebanyak-banyaknya tentang Oriflame. Semakin cepat pinter, semakin cepat yakin, semakin cepat mahir untuk mulai promosi ataupun untuk mulai memprospeknya. Yang kedua adalah membuat jam kerja. Ini penting banget, apalagi untuk teman-teman yang masih bekerja. Karena apa? Kita memasukkan Oriflame sebagai tambahan pekerjaan kita, harus kita punya jam kerjanya. Entah itu 2 jam atau 3 jam sepulang kerja, lakukan terus setiap hari secara konsisten. Itu akan jauh lebih maksimal hasilnya dibandingkan teman-teman ngerjain dalam satu waktu 10 jam tapi tidak konsisten. 2 jam, 3 jam dalam satu hari di awal teman-teman bergabung di Oriflame itu udah cukup banget. 1 jam mungkin untuk belajar, 1 jam prospek, 1 jam untuk promosi. Dan yang ketiga adalah menentukan target. Sejak awal tahu kalau di Oriflame itu bisa dapetin penghasilan, Ena udah langsung nentuin target mau dapat penghasilan 7 juta dari Oriflame. Kenapa? Penting banget untuk menentukan target kita di Oriflame adalah untuk membuat kita fokus ke yang jadi tujuan kita, nggak fokus ke halangan atau nggak fokus ke penolakan yang pastinya nanti akan kita hadapin. Nah, namanya teman-teman ini bisnis ngajak-ngajakin orang. Kalau ditolak itu udah pasti resikonya. Kalau teman-teman bisnis restoran, ya resikonya adalah wastage ya, atau makanan tersisa dalam setiap harinya. Nah, dari penolakan ini teman-teman harus belajar apakah teman-teman ditolak karena mungkin ceritanya belum menarik, atau teman-teman ditolak karena mungkin terlalu memaksa, atau bahkan teman-teman ditolak karena isi Facebook ataupun ceritanya teman-teman atau sosial medianya teman-teman belum meyakinkan bahwa teman-teman ini adalah sebagai upline ataupun sebagai leader yang pantas untuk mereka bergabung bareng sama teman-teman. Jadi teman-teman lihat kenapa ditolaknya, introspeksi diri dulu, dan pastikan dari kalau kita semakin banyak ditolakin, itu artinya kita akan semakin dekat sama yang diterima. Kalau mau dibahas soal sistem bisnis yang baik atau yang tepat adalah sistem bisnis yang dikerjain teman-teman. Teman-teman sudah disupport dengan banyaknya training, teman-teman bisa belajar mandiri lewat web ataupun lewat aplikasi Oriflame, tapi hal tersebut tidak akan ada gunanya kalau teman-teman tidak mulai melakukan atau tidak mulai untuk mempraktekkan. Jadi yang paling baik adalah langsung eksekusi. Jadi yang paling baik adalah langsung kerjain bisnisnya. Kalau disuruh promosi, langsung promosi. Kalau disuruh cerita, langsung cerita. Kalau disuruh nge-review produk yang sudah teman-teman pakai, langsung melakukan hal tersebut. Namanya jenuh atau bosan itu wajar ya, namanya kita manusia. Tapi balik lagi, masih butuh nggak uangnya di Oriflame? Apalagi untuk Kak Ena yang sudah berani membakar kapal atau melepaskan seragam senior pramugari dan untuk berfokus di Oriflame. Jenuh, istirahat sebentar, lalu nanti untuk ngebut lagi. Nah, kenapa stuck? Pastinya itu yang kurang adalah direkrut dan membina. Karena kalau teman-teman mau jadi senior manager atau 21%, itu nggak perlu ilmu yang kayak gimana-gimana. Cukup rekrut yang kenceng dan aktivasi mereka atau ajakin mereka untuk melakukan order, entah jualan atau pakai sendiri, itu udah pasti kok bisa. Tapi kalau teman-teman stuck di level manager dalam waktu yang cukup lama, jawabannya udah pasti teman-teman kurang direkrut dan kurang membina. Nah, kalau stuck di level manager atau nggak jadi senior manager, malah cuma jadi manager yang senior, itu udah pasti kurangnya adalah direkrut, follow up, dan membina. Jujur deh, selama ini teman-teman rekrutnya berapa orang setiap bulan? Selama ini apakah teman-teman sudah kenal secara detail semua orang yang ada di jaringan? Selama ini apakah teman-teman sudah melakukan training, sudah membina jaringannya? Karena sebenarnya untuk menjadi senior manager itu cukup 2 hal. Teman-teman rekrut sekencang-kencangnya, gila-gilaan, dan teman-teman aktivasi mereka untuk berpoin di Oriflame. Jadi 21 dengan pola kerja serabutan ini aja,
Itu udah banyak sekali yang membuktikan dan sudah banyak yang jadi. Nah, kalau teman-teman emang mau terus bertumbuh, baru deh teman-teman butuh ilmu-ilmu leadership lanjutan. Dan pastinya training-training dari komunitas maupun dari Oriflame sendiri itu sudah disediakan. Teman-teman tinggal ikutin, intinya menjalankan Oriflame sama kayak teman-teman bekerja di tempat lain. Teman-teman harus punya jam kerja dan teman-teman harus punya to-do list kerja. Nah, sekarang gimana? Teman-teman apakah sudah punya jam kerja dan to-do list kerja juga? Ups. Kalau teman-teman tinggal di daerah terpencil, lingkungannya kecil, terus daya beli masyarakat di sana juga masih rendah, mau nggak mau, suka nggak suka, ya teman-teman harus lebarkan ekspansi teman-teman. Teman-teman harus mau kenalan sama orang-orang baru. Teman-teman harus mau keluar dari lingkungan teman-teman yang seperti itu. Harus kenalan dengan orang baru, harus mulai cari pertemanan baru, harus mau mulai promosi secara lebih luas lagi. Beruntung banget saat ini teman-teman pun bisa menjalankan Oriflame secara online, bisa menggunakan sosial media teman-teman sebagai media berpromosi. Jadi artinya walaupun teman-teman ada di pedesaan, walaupun teman-teman tinggal jauh dari kota, asalkan teman-teman mau promosi di sosial media teman-teman, kalian bisa kok membesarkan bisnis kalian. Jadi rezeki yang luas itu pasti berasal dari pertemanan yang luas. Jadi jangan malas untuk membesarkan pertemanan, membesarkan networking, dan membesarkan relasi kita ya teman-teman. Zona nyaman. Apakah teman-teman sudah benar-benar berada di zona nyaman? Enak dulu ya merasa diri ada di zona nyaman saat punya karir sebagai senior pramugari, penghasilan puluhan juta, bisa keluar negeri setiap saat, banyak dapetin fasilitas, tapi ternyata itu bukan zona nyaman. Karena enak harus menukarkan waktu enak untuk mendapatkan itu semua. Nah, apakah teman-teman sekarang sudah benar-benar ada di zona nyaman? Apakah teman-teman di rumah aja terus semua kebutuhan terpenuhi? Apakah teman-teman ngerasa fine-fine aja karena kebutuhan semuanya udah terpenuhi dengan teman-teman tinggal duduk manis? Kalau belum, artinya itu belum ada di zona nyaman, atau jangan-jangan itu cuman males aja. Nah, untuk biar lebih bersemangat dan tidak ngerasa ini zona nyaman, coba teman-teman tulis berapa pengeluaran teman-teman semua dan berapa pemasukan yang teman-teman dapatkan sekarang ataupun pemasukan yang diberikan oleh suami. Atau teman-teman coba inget-inget lagi, apakah teman-teman kalau belanja masih ngeliatin price tag harga? Apakah teman-teman kalau mau beli sesuatu masih mikir ribuan kali karena mungkin nggak cukup uangnya? Atau mungkin teman-teman lihat orang tua, lihat anak, apakah semua kebutuhannya, apakah semua kenyamanannya, ataukah mereka sudah hidup dengan banyak pilihan? Kalau belum, itu bukan zona nyaman, tapi itu namanya males.